yang bisa kakak bantu? Ada. Jadi ada maksud apa adek datang kemari? Saya itu pengen cerita sesuatu tapi tidak ke teman-teman saya karena tidak bisa. Oh, kalau begitu kita bisa melakukan kegiatan konseling. Sebelumnya udah pernah melakukan kegiatan konseling? Belum. Belum pernah, jadi ini pertama kali ya? Iya. Nah, karena ini untuk yang pertama kali, maka kakak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling dan ada asas apa saja yang terdapat di dalam kegiatan konseling ya. Baik, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Dina Istiara, kakak dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, kakak dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nama adik siapa? Nama saya Citra Aulia. Sekolah? Di MTS Pemnu Talang Padang kelas 3. Oh, udah kelas 3. Berarti bentar lagi udah mau masuk ke SMA ya? Iya. Udah ada tujuan mau masuk ke SMA mana? Niatnya sih semantap, Kak. Oh, bagus. Bagus. Kalau udah ada tujuan dari sekarang ya. Apa Ade udah siap untuk melakukan kegiatan konseling ini? Udah. Konseling itu adalah suatu kegiatan layanan yang diberikan dari konselor kepada konseling untuk membantu memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Nah, di dalam konseling itu terdapat 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi, asas ini jadi jika Ade mempunyai sebuah rahasia atau sebuah hal-hal yang tidak ingin sesuatu itu diketahui oleh orang lain, kakak bisa menjaganya, termasuk data pribadi Ade. Jika Ade tidak mengizinkan data-data itu diberikan kepada siapapun. Tetapi ketika Ade menyetujui itu diberikan kepada seseorang, maka kakak akan memberikannya. Lalu yang kedua, ada asas keterbukaan. Jadi di sini Ade bisa bercerita dengan leluasa tanpa malu-malu ataupun dengan segan-segan, karena kakak akan mendengarkannya dengan baik, insya Allah. Lalu yang ketiga, ada asas kesukarelaan. Tidak ada paksaan dari konselor untuk memaksa Ade datang kemari. Ade datang ke sini atas kemauan sendiri kan? Iya. Tidak ada yang memaksa Ade untuk datang ke sini. Bisa Ade ceritakan masalah apa yang sedang Ade hadapi? Jadi saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ya. Sekarang pekerjaan orang tua saya petani. Saya merasa diri saya kurang bersemangat dalam melakukan pelajaran. Jadi saya sering nangis tiba-tiba, terus merasa lelah, sering bengong. Padahal saya nggak ngelakuin hal-hal yang berat. Iya. Akibatnya prestasi saya sekarang menurun. Nah kan mau ujian, jadi harus baik-baik belajar biar bisa memuaskan hasil ujiannya. Belum lagi di rumah melakukan pekerjaan rumah, karena kakak saya kan ngekos, jadi saya yang ngelakuin pekerjaan rumahnya. Oh, Ade punya kakak. Iya. Kakaknya emang kuliah atau kerja? Kerja di Jawa. Jadi selain tugas-tugas sekolah, pekerjaan rumah juga membuat Ade merasa lelah dan tidak bersemangat ya? Iya. Sebelumnya ketika Ade merasa lelah dan tidak bersemangat itu, apa yang Ade lakukan? Biasanya sih cari hiburan aja, Kak. Kayak nonton YouTube, nonton TikTok, sambil main WA. Langkah yang diambil sudah bagus. Lalu apakah pernah bercerita dengan teman atau orang tua sebelumnya? Belum, karena nggak percaya diri aja untuk cerita ke orang-orang. Apakah setelah Adek menghibur diri dengan menonton YouTube atau menonton TikTok, Adek merasa kembali bersemangat?
ya bersemangat ketika sedang menonton. Cuman kalau udah nggak nonton lagi, timbul lagi rasa cemasnya. Dan itu membuat pekerjaan rumah, tugas sekolah itu nggak terselesaikan dengan baik. Sebelumnya di rumah apakah ada tekanan dari orang tua? Ada, kayak belajar terus biar bisa dapat ranking. Kesehariannya orang tuanya di mana emang? Petani. Oh, jadi di kebun ya. Iya. Terus di rumah sendiri? Sama adik. Oh, selain ada tuntutan dari orang tua untuk terus belajar, Iya. harus jaga rumah, terus jaga adik juga ya. Baik, saya mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu hebat sekali. Adek sangat luar biasa sekali, sudah bertahan sampai sejauh ini. Kalaupun saya jadi adek, mungkin saya nggak akan bisa bertahan sampai sejauh ini. Jadi, tentang orang tua yang menuntut adek untuk mendapatkan peringkat itu, mungkin maksudnya bukan begitu ya. Mungkin maksud orang tua itu tuh ingin adek Citra itu tuh memaksimalkan hasil belajarnya. Karena kan setiap orang tua pasti ingin melihat anak-anaknya sukses gitu dengan hasil yang didapatkan sendiri ya. Sebelumnya komunikasi dengan orang tua bagaimana? Berjalan lancar? Kurang sih Kak, karena kan orang tua punya kesibukan sendiri, kayak bertani gitu. Aku juga punya kesibukan sendiri juga kan. Lalu ketika sedang makan bersama atau kumpul begitu, apakah adik Citra tidak pernah bercerita tentang sekolahnya? Pernah, cuman agak kurang nyambung aja jawaban orang tuanya. Kurang nyambung gimana ya? Kayak jadi semisalnya saya cerita A, terus tanggapan ayah dan ibu saya tuh kayak ke B gitu loh, nggak masuk. Oh, jadi begitu. Jadi memang komunikasi di dalam keluarga Dek Citra itu kurang berjalan dengan baik ya. Iya. Mungkin itu karena perbedaan pola pikir antara Dek Citra dan orang tua mungkin ya. Jadi akibat kurangnya komunikasi di dalam keluarga Dek Citra, langkah apa yang pernah Dek Citra ambil? Ya, saya suka ngobrol gitu kan, ngajak ngobrol orang tua saya. Ya balik lagi ke awal, tetap nggak nyambung. Udah sering ngajak ngobrol ya? Iya udah. Bukan hanya sekali dua kali. Bukan, udah sering, cuman nggak nyambung aja. Itu Dek Citra hanya bicara dengan orang tua, belum pernah cerita dengan teman-teman? Belum, tapi kayaknya habis konseling ini bakal mau cerita. Ya, itu usaha yang bagus. Jadi Dek Citra sudah dapat menemukan solusi untuk permasalahan Dek Citra sendiri ya. Apakah ada permasalahan lain? Nggak ada. Nggak ada. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kakak ambil dari kegiatan konseling hari ini, bahwa Dek Citra jangan terlalu memaksakan diri untuk segala kegiatan atau segala tugas-tugas yang diberikan. Dek Citra harus memberikan effort atau hiburan kepada diri Dek Citra sendiri, sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak tekanan, kecemasan, atau pikiran-pikiran lainnya. Kemudian untuk orang tua Dek Citra tersebut, mungkin bukan untuk menuntut Dek Citra dapat ranking ya atau peringkat. Bisa jadi itu untuk mengajak Dek Citra dapat memaksimalkan hasil belajarnya. Jadi bukan rankingnya, tapi hasil belajarnya, usaha yang dapat dihasilkan ya. Baik Kak, sekarang perasaan saya sudah lega. Masalah ternyata orang tua saya itu menuntut saya bukan untuk dapat ranking, tapi untuk menjadi lebih baik. Iya, benar sekali. Oke. Mungkin
cukup di sini saja ya kegiatan konseling pada hari ini.